Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata qailun ahli nadhoman, tentunya yang mengarang nadhom ini. Usika fi nazmil kalami bi khamsatin, gimana ya? Usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musisyafiqi muti'an. Usika ya, kata ahli nadhoman yang mengarang nadhoman ini. Usika, aku mewasiatkan kepadamu. Ya, mukhatabnya kita semua ya, santri terutama ya. Usika, aku mewasiatkan kepadamu fi nadhmil kalami, di perkataan nadhoman, bi khamsatin, dengan 5 perkara. In kunta, yang pertama, in kunta, jika kamu ada, lil musi, in kunta, hendaklah kamu ada, lil musi, bagi orang yang berwasiat, asyafiqi, hendaklah patuh, muti'an, dan taat ya. Dihimbau kalian itu taat akan wasiatnya ahli nadhoman ini ya, jadi patuh dan taat mengikuti apa yang ada dalam isi nadhoman yang akan disampaikan. Nah, jadi biar enggak biar kita pahami bahwa sesuatu ini ya, walaupun nadhoman itu nasihat ulama besar, ulama tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan diwasiatkan? La taghfalan sababal kalam wa waqtahu. La takfalan, dan la takfalan, janganlah benar-benar lupa. Janganlah kalian itu lupa. La takfalan, jangan kamu lupa. Sababal kalami, sebabnya kamu bicara. Kalau kalian debat, musyawarah, itu kalian harus perhatikan lawan bicara kamu itu apa yang dibicarakan, terus apa yang sudah kamu bicarakan, agar apa? Agar nyambung. Jadi yang sudah kita bicarakan, yang sudah lawan bicara itu berbicara, kita harus selalu mengikuti terus, supaya kalau kita menimpali, mengomentari, itu komentarnya nyambung, pembicaranya itu nyambung. Jadi jangan sampai lupa kalian. Jadi sebab-sebabnya bicara, ya kan, lawan bicara kamu itu yang sebabnya apa, terus apa yang dibicarakan, terus apa yang sudah kalian sampaikan dalam pembicaraan itu, kalian nggak boleh lupa. Dalam musyawarah, dalam debat, itu susunan apa yang telah disampaikan, itu kalian tidak boleh lupa. Agar perkataan kalian itu dalam mengomentari atau mengajukan pendapat, itu nyambung. Kalau kalian lupa itu nggak nyambung. Wa waqtahu ya, jadi pertama ya, yang diwasiatkan itu kalian jangan melupakan urut-urutan apa yang telah dibicarakan, baik oleh dirimu sendiri maupun lawan bicara. Yang kedua apa yang diwariskan oleh ahli nadhoman ini? Wa waqtahu, dan waktunya bicara. Waktunya bicara, misalkan kalian musyawarah di depan di depan balai ya, depan pesantren ya, tengah malam ya, hendaknya kalian jangan keras-keras. Barangkali ada temanmu yang sudah tidur atau ustadzmu yang sudah tidur. Jadi waktu bicara itu kita juga pertimbangkan, maupun dalam musyawarah ya, diskusi, debat, kalian hendaknya yang jangan berlama-lama kalau bicara itu, jangan panjang lebar, sehingga orang lain atau lawan bicara kita itu kehabisan waktu untuk bicara. Jadi kalian harus bisa memanage waktu dalam bicara itu, apapun acaranya ya. Apakah hanya sekedar musyawarah informal di depan pesantren, atau debat ya, atau rapat-rapat yang lain. Kalian harus bisa memanage waktunya. Halaman 31. Wal kaifa, dan bagaimana cara bicara. Yang pertama apa? Ya,
urut-urutan apa yang sudah dibicarakan kamu hendaknya tidak lupa. Yang kedua, waktu bicara, kapan ya? Tengah malam misalkan kalian nggak informal, misalkan bicaranya ya jangan keras-keras. Kalau dalam acara resmi ya hargai lawan bicara kalian, beri waktu, kalian jangan menghabiskan waktu. Yang ketiga bagaimana cara bicaranya? Nah, kalian harus bisa menghadapi menentukan kalau dengan temanmu ya, dengan ustadz, dengan orang tua ya tentunya gaya bicaranya itu lain. Kamu dengan sesama teman tentunya ya biasa ya. Dengan guru, kalian menata bahasanya juga harus lain. Apalagi orang tua seperti bapak ya, kalian harus bisa menata kira-kira bahasa yang pas dengan guru, dengan orang tua, ya, dengan senior, dengan sesama teman itu harus bisa membedakan. Ya. Apalagi dengan ulama besar, ya, kalian harus tawadhu, wiroi, ya, hati-hati kalau bicara itu. Tidak boleh menatap mata secara langsung. Ya, hanya sepintas-sepintas saja. Jadi kalau kalian sowan ya kepada ulama besar, jangan sekali-kali kalian itu menatap mata secara langsung. Ya sekali-kali aja ngelirik aja udah cukup. Itu nanti kualat ya. Kualat. Jadi ada adabnya ya. Dengan siapa ya lawan bicara kita itu harus berbeda. Kalian dengan senior kalian ya walaupun sama-sama murid tentu berbeda dengan teman yang sebaya. Kalian dengan anak kecil, cara bicaranya juga harus berbeda supaya mudah dimengerti kalau bicara dengan anak kecil ya. Mudah dimengerti, jangan terlalu panjang lebar ya. Jangan terlalu menekan. Itu dengan anak kecil kalau masih tahu. Bagaimana? Itu yang ketiga, yang keempat wal kamma. Dan apa kama? Dan tata cara ngomong wal kaifa itu bagaimana ya, adabnya, sopan santunnya. Tapi kalau kama itu lebih banyak ke gaya bahasa, ke anak kecil, ke sebaya, ke orang yang lebih senior, ke guru, ke orang tua, ke ibu, ke bapak, itu gaya bahasanya beda. Yang terakhir al makana, dan tempat. Nah, tempat ya, kalian itu kalau di masjid, di musola, di lapangan, di kelas itu berbeda. Kalau di masjid kalian membicarakan masalah dunia, itu nggak boleh dagang di masjid. Kalian membicarakan misalkan baju, oh tadi saya beli baju harganya sekian. Kalau kamu mau beli baju nanti titip ke saya biar bisa lebih murah. Kalau kamu beli langsung biasanya dimahalkan karena saya kenal sama pemiliknya. Nah, itu nggak boleh kalau di masjid, dosa hukumnya. Ya. Tapi kalau membicarakan misalkan di masjid itu urusan dunia, itu melelang urusan masjid, wah ini masjid mau melelang nih, mau bangun misalkan tempat wudhu dilelang. Nah ini siapa yang sanggup biayanya sekian, nah itu boleh kalau untuk kepentingan masjid. Tapi kalau ngomong urusan dunia di dalam masjid itu haram. Apalagi jual beli di masjid itu nggak boleh, haram hukumnya, dosa. Termasuk salah satu dosa besar adalah jual beli di dalam masjid untuk kepentingan dunia dirinya sendiri. Itu nggak boleh, itu tempat. Jadi kalian itu gaya bahasanya, tutur katanya, kerasnya, pelannya itu harus bisa membedakan. Kapan waktunya, tempatnya di mana. Ya kalau tempatnya di depan orang tua ya hendaknya lebih pelan sedikit, yang penting terdengar. Tapi kalau sesama teman ya teriak juga nggak apa-apa, tapi juga melihat tempat. Itu kalau di lapangan boleh, kalau dalam kelas ya jangan teriak-teriak lah. Itu adabnya. Itu adalah yang disusun oleh ahli ahli nagoman ini. Jadi yang pertama adalah urutannya bicara, yang kedua apa tadi? Mana tadi? Halaman 30. Urut-urutannya bicara. Nah, udah hilang lagi. Yang pertama apa tadi?
urut-urutan ya, urut-urutan bicara. Yang kedua, waktunya bicara ya, tengah malam. Yang ketiga, harus urut ya. Bagaimana caranya bicara, seperti apa bicaranya. Yang terakhir, yang kelima, tempat bicara. Kalian harus bisa membedakan. Kalau dalam istilah usul fikih atau balaghah itu disebut li muqtadul hal wali muqtadul maqam. Kalian harus bisa melihat waktu, situasi dan kondisi. Nah, itu singkatnya 5 ini kita bisa singkat menjadi kita harus pandai melihat situasi dan kondisi. Situasinya kayak apa? Kalau teman kita itu sudah terpancing emosinya, ya kalian jangan menekan terus. Turunkan tensi atau intonasi bicara kalian, turunkan supaya lawan bicara kalian, teman kalian itu tidak terpancing emosi. Itu namanya situasi dan kondisi. Jadi 5 perkara ini bisa kita ringkas menjadi, kalau bahasa Indonesia ya sehari-hari oleh kita itu adalah situasi dan kondisi. Ya, kalau kalian misalkan teman kamu masih dalam keadaan terkena musibah ya, masih dalam rangka prihatin, kok kalian ajak bicara joget-joget, ya nggak pada tempatnya. Tunda dulu. Ya, barangkali masih hatinya itu masih sedih. Jangan kalian berlebihan untuk ngajak humornya itu ya. Melihat situasi dan kondisi. Jami'an semuanya. Jadi kelima-limanya itu kalau menurut ilmu debat di Indonesia biasanya diadopsi dalam bahasa kita harus mampu membaca situasi dan kondisi. Wayakunu dan ada, wayakunu dan hendaknya ada, mustafidan mencari faedah, manfaat fi jamil auqati, di setiap waktu. Ya, waktu itu hendaknya kalian bisa mempergunakan. Jadi setiap waktu itu bermanfaat. Al waktu kasyaifi. Gimana itu? Idza lam taqqa faqta'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau enggak kalian putus, waktu itu akan memutus dirimu ya. Akan memanjung dirimu. Jadi, gunakan waktu itu terus-menerus yang bermanfaat. Ya, hiburan itu olahraga itu juga diperlukan ya sekedarnya, secukupnya. Yang lainnya ya untuk murojaah, untuk belajar, ya untuk nyuci baju. Gunakan waktu semaksimal mungkin itu yang bermanfaat. Wal ahwali dan keadaan, situasi dan kondisi. Ya, situasi itu keadaan, situasi itu waktu, kondisi itu keadaan. Min jami'il ashkhasi, dari semua orang. Jadi kalian itu menghadapi teman, guru, ya, ulama-ulama besar, orang tua, itu harus bisa menggunakan waktu dan keadaan. Waktu dan keadaan itu hendaklah kalian isi yang bermanfaat. Kalian hendaklah diisi bermanfaat. Hidup kita itu kan hanya mengulang-ulang ya. Dari hari ke hari itu mengulang-ulang. Kehidupan anak kecil, remaja, dewasa, tua, renta, mati. Nanti diulang lagi generasi berikutnya, anak kecil lagi, terus saja gitu. Sama kita itu, bangun tidur apa paling? Ya gitu-gitu aja, diulang terus. Kalian itu rugi. Al waktu kasyaifi ya. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kalian tidak bisa menggunakan waktu, rugi. Diulang-ulang sesuatu yang diulang-ulang itu biasanya membosankan. Kayak ngaji ini kan membosankan. Bosan. Ya. Nggak menarik lah, nggak bisa ketawa-ketawa. Ya. Nggak kayak kita nonton lawakan. Hendaklah kalian isi yang bermanfaat ya, walaupun kadang-kadang bosan, jenuh, capek ya, isi bermanfaat. Perhatikan huruf demi huruf. Kalau kalian mau memperhatikan huruf demi huruf aja, pasti nggak akan ngantuk. Supaya apa? Kalian pintar. Jadi isi ya, terhadap orang gitu. Kalau kalian ketemu orang yang pandai, ya, kalian harus banyak tanya, banyak belajar. Bagaimana caranya belajar? Kok bisa pandai? Ya, tanya. Itu artinya mengisi waktu dengan bermanfaat.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah Ta'ala alaihi wasallam, al hikmatu sesuatu yang memberikan hikmah ya. Al hikmatu sesuatu yang memberikan hikmah, dolatun seperti barang yang hilang, dolatun seperti barang yang hilang. Al mu'minina barangnya orang mukmin. Ai nama di mana barang itu hilang. Wajadaha kemudian menemukan orang mukmin itu terhadap barang yang hilang. Akhodaha kemudian mengambil terhadap barang itu yang hilang. Nah, ini oleh Rasul ini diberikan kiasan. Sesuatu yang mempunyai hikmah, manfaat itu apa sih? Ya seandainya kalian itu kehilangan suatu barang. Ya, tentunya kalian pernah ya kehilangan, pernah nggak kalian kehilangan? Nah, kehilangan suatu barang ya. Wah, udah nyari-nyari nggak ketemu. Nah, suatu saat ketemu. Ya. Kalian ambil nggak? Nah, barang kamu yang hilang itu diambil kan ya, itu padahal barang itu berharga bagi kita ya, pasti diambil. Begitu juga hal yang hikmah, yang mempunyai hikmah atau manfaat atau faedah. Nah, hendaklah kita ambil seperti kalau kita kehilangan barang. Ini bahasa kiasan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kalian ketemu ulama besar, ketemu orang-orang pandai, cendekiawan, ambil sesuatu yang manfaat dari beliau. Seperti kalian itu kehilangan barang, tiba-tiba kalian menemukan barang kalian yang hilang. Itu gembira sekali kalau barang kalian hilang ditemukan, itu biasanya gembira sekali. Begitu juga kalau kalian mampu mengambil hikmah, manfaat, faedah dari orang lain. Seperti halnya kalian itu kehilangan suatu barang, lantas barang yang hilang itu ketemu kembali. Kata siapa? Kata Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila dan dikatakan, kalau kalian menyimak huruf per huruf, yakin Bapak kalian itu tidak akan ngantuk dan bertambah pintar. Nanti seperti yang akan kita baca di bawah ini. Nah, sebentar lagi ya. Waqila dan dikatakan, khudh ambillah sesuatu ilmu, itu sesuatu barang ya, artinya ilmu karena kita ta'lim yang dimaksud barang itu adalah ilmu. Waqila dan dikatakan khudh ambillah ilmu sofa yang bening. Ambil ilmu yang bening, yang putih, yang berdasarkan Quran dan hadis, yang bersanad. Wadak dan tinggalkan ilmu kaduro yang keruh, ilmu hitam jangan kalian ambil, tinggalkan. Ilmu putih kalian ambil, ilmu yang berdasarkan Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama atau ijtihad ulama, itu kalian ambil. Kalau di luar itu ya jangan, apalagi yang bersumber dari ilmu hitam. Makanya di sini diistilahkan kaduro. Kaduro itu yang keruh. Wasami itu dan saya mendengar Syekhul Imamul Ajal, imam yang agung. Saya mendengar dari Syekh imam yang agung, Al Ustadzah guru Fakhruddin Al-Kasani, yakni Imam Fakhruddin Al-Kasani. Yaqulu berkata Imam Fakhruddin Al-Kasani, karena telah ada jariyatun Abi Yusufa, pembantu perempuannya Abi Yusuf. Nah, ini Bapak terangkan Abu Yusuf ini siapa sih? Abu Yusuf ini adalah orang yang miskin, yang termasuk orang yang bodoh. Dari 25 muridnya Imam Hanafi. Kalian udah tahu ya Imam Hanafi siapa? Mazhab pertama kali. Nah, Abu Yusuf ini salah satu dari 25 muridnya Imam Hanafi yang paling miskin, yang paling bodoh. Udah gak ada pilihannya ya. Ya miskin, ya bodohnya Abu Yusuf. Tapi akhirnya apa? Beliau
karena dengan tekunnya ya, dengan telitinya setiap mengaji kepada Imam Hanafi, huruf per huruf itu selalu disimak, akhirnya beliau menjadi salah satu murid yang terpandai. Dan akhirnya apa? Menjadi ketua hakimnya para hakim. Ketua hakimnya para hakim itu siapa kalau di Indonesia siapa? Ketua Mahkamah Agung, itu ketuanya para hakim. Nah, padahal Abu Yusuf ini orang yang tergolong orang yang paling bodoh, orang yang paling miskin. Ya, orang yang paling bodoh, orang yang paling miskin di antara 25 murid Imam Abu Hanifah. Ingat, Bapak telah pernah menyampaikan bahwa murid Imam Abu Hanifah yang belajar di rumahnya itu hanya 25 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jumlahnya pas 25. Nah, salah satunya ini adalah Abu Yusuf. Miskin, tidak punya apa-apa, kerjaan nggak punya, orang tuanya miskin, dan dia itu orang paling bodoh. Karena tekunnya, akhirnya menjadi ketua Mahkamah Agung zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu dari daulat apa? Abbasiyah. Memerintah tahun berapa? Tahun 170 Hijriah sampai tahun 193 Hijriah. Abu Yusuf lahir tahun 139 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi kalau dengan Imam Syafi'i itu selisihnya hanya 11 tahun. Nah, nanti Imam Abu Yusuf ini yang menjadi gurunya, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Kan Bapak pernah menyampaikan Imam Malik ya. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Waktu berguru ke Imam Malik, Imam Syafi'i lantas menyampaikan ke Imam Malik, "Ya Syekh, saya ingin berguru ke muridnya Imam Hanafi yang masih hidup." Lantas ditunjukkanlah ke Irak, ke Baghdad, temui ke sana. Ada dua murid ya Imam Hanafi yang masih hidup, yang sangat alim sekali. Yang pertama adalah Imam Abu Yusuf, yang kedua Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini masih hidup ini. Dua-duanya ini adalah termasuk murid Imam Hanafi yang sangat alim. Yang pertama adalah Abu Yusuf, yang kedua Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani ini mewakili orang yang kaya raya di zamannya dan juga orang yang sangat alim. Sangat alim, pintar ya. Jadi ini selevel antara Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani sama Abu Yusuf. Nah, ini selevel. Sama-sama alimnya, dua-duanya murid Imam Hanafi. Kalau Abu Yusuf mewakili orang miskin dan bodoh tadinya, kalau Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani mewakili anak orang yang kaya raya, tapi hanya belajar sungguh-sungguh alim sekali. Nah, Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani ini tadinya lebih senior dari Imam Abu Yusuf. Nah, lebih senior ya, Abu Yusuf masuk duluan. Nah, Muhammad Al-Syaibani ini masih berdagang kain sutra keliling gitu. Dulu kalau dagangnya kain sutra itu berarti udah orang saudagar yang kaya raya. Akhirnya dihimbau Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, udahlah kamu jangan dagang terus, jangan belajar dariku, saya itu nggak ada apa-apanya. Belajar langsung ke Imam Hanafi. Akhirnya diantarkan, belajarlah ke Imam Hanafi. Nah, akhirnya apa? Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani ini menjadi guru tetapnya Imam Syafi'i. Setelah dari Imam Malik dari Madinah berlanjut ke Baghdad Irak, belajar kepada Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, juga termasuk kepada Abu Yusuf. Lantas bagaimana ya? Imam Syafi'i begitu datang ke Baghdad Irak ya. Ini kan beda mazhab. Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani sama Abu Yusuf ini madhabnya Hanafi. Imam Syafi'i membawa madhabnya sendiri plus madhab gurunya miliknya Imam Maliki. Nah,
Dua mazhab dibawa oleh Imam Syafi'i ini. Lantas begitu datang di Irak, Imam Syafi'i ini dibelikan rumah oleh siapa? Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Luar biasa. Walaupun berbeda mazhab, orang dulu itu saling menghargai. Ya. Kalau kita gimana? Beda mazhab saling bermusuhan, saling berselisih pendapat. Padahal contohnya imam-imam kita dulu itu enggak. Imam Syafi'i yang membawa dua mazhab, yakni mazhab gurunya Imam Malik serta mazhab dirinya. Itu ya, beda dengan mazhabnya Imam Muhammad ya. Al-Hasan Asy-Syaibani serta Abu Yusuf yang bermadhab Hanafi. Itu begitu datang Imam Syafi'i itu apa yang pertama kali dibuatkan rumah oleh Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Lantas apa? Semua kebutuhan hidupnya itu dijamin oleh Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang ketiga, dijadwalkan mengajar di madrasahnya Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Padahal beda madhab. Nah, tapi dengan Imam Syafi'i mengajar di Baghdad, Irak, akhirnya apa? Akhirnya Muhammad ya Al-Hasan Asy-Syaibani ini menjadi ulama yang ulung, menguasai 3 madhab. Madhab dia sendiri, yakni madhab Hanafi, beliau memang madhabnya Hanafi. Ya. Madhab Maliki dikuasai melalui Imam Syafi'i yang didapatkan oleh Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i juga menguasai karena apa? Imam Syafi'i juga memang madhabnya, beliau punya madhab sendiri. Akhirnya apa? Imam Syafi'i dan Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani ini menjadi ulama yang paling ulung di zamannya. Tapi Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani nggak punya madhab sendiri karena beliau meneruskan madhab gurunya. Sedangkan Imam Syafi'i ya, di samping mengajarkan madhab gurunya, beliau punya madhab sendiri. Sehingga kalau Imam Syafi'i mempunyai madhab, tapi Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani ini tidak mempunyai madhab sendiri. Karena apa? Meneruskan madhab gurunya. Sedangkan Abu Yusuf, ya, ulama yang alimnya itu selevel dengan Muhammad Asy-Syaibani tadi, ya, Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, beliau menjadi ketua Mahkamah Agung, menjadi ketua para hakim. Waktu zaman Khalifah Daulat Abbasiyah, Khalifah yang kelima yakni Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid meninggal tahun berapa? Ada yang ngapa enggak? Nah, berpuasanya sampai tahun ya 1193 Hijriah. Meninggalnya tahun 199 Hijriah. Kalau Abu Yusuf ya, Abu Yusuf itu meninggalnya kurang lebih tahun 189 Hijriah. Lahirnya 132 Hijriah. Kalian harus hafal yang gini-gini. Ya, harus hafal karena nanti diperlukan. Ya, nanti diperlukan. Jadi contoh orang alim dari kalangan yang fakir, yang miskin ada, yakni Abu Yusuf. Orang kaya raya ada, yakni Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Hanafi. Jadi kalau orang dulu itu perbedaan pendapat itu saling menghargai, tidak saling menyalahkan, tidak saling memusuhi. Kalau sekarang ya akhir-akhir zaman ini ya saling nggak bertegur sapa ya. Beda mazhab biasanya saling bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kalian santri ya beda pendapat dengan nanti kalau kalian udah alim, alamah, kok temanmu mazhab misalkan kamu mazhab Syafi'i, temanmu mazhab Ahmad bin Hambal, hendaknya saling menghargai. Tidak boleh ya saling menyalahkan, saling memusuhi, itu tidak boleh. Karena apa? 4 mazhab ini hakikatnya semua berdasarkan Quran dan hadis. 4-empatnya benar. Hanya cara menyimpulkan, cara sudut pandangnya yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya, jadi tadi siapa? Jariyah tadi. Ada seorang Imam Fakhruddin ini berkata. Imam Fakhruddin berkata, ya qulu berkata kanat ada jariyah
pembantu perempuannya Abi Yusuf rahimahullahu taala, semoga merahmati Allah taala, amanatan inda Muhammad. Amanatan apakah kamu dititipi inda Muhammadin, dari Syekh Muhammad, ya, Syekh Muhammad bin Abi Yusuf. Ini kan, ini budaknya siapa? Budaknya Abu Yusuf. Apakah kamu dititipi amanat perkataan dari Syekh Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani? Ini kan pembantunya, dititipkan kepada Abi Yusuf. Faqala maka berkata laha kepada Muhammad Al-Hasan bin Abi Yusuf, hal tahfadho ini, apakah kamu telah menghafalkan fi hada di dalam suatu masalah al-waqti, di waktu ini, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf. Apakah kamu pernah mendengar Abi Yusuf itu mengajarkan suatu masalah? Dia dititipkan, ya, ini kan pembantunya Syekh Abi Yusuf, dititipkan kepada temannya. Siapa temannya itu? Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani suatu hari itu ada masalah, bingung dia itu, tidak bisa memecahkan masalah yang sangat rumit. Lantas tanya kepada pembantunya Abi Yusuf yang dititipkan kepadanya, kamu pernah nggak dengar suatu pelajaran dari Syekh Abi Yusuf? Tanya kepada pembantunya Syekh Abi Yusuf yang dititipkan kepadanya. Fil fikhi, dalam masalah fikih, syai'an sesuatu. Kolak maka menjawab jariyah tadi, la tidak, illa annahu, tidak Syekh Muhammad, Syekh Yusuf itu, Abi Yusuf tidak pernah mengajarkan kepadaku. Karena apa? Karena aku tidak belajar kepada beliau. Saya hanya membantu urusan rumah tangga beliau. Maka menjawab la tidak, illa annahu, kecuali sesuatu, karena ada, illa annahu, kecuali sesuatu yang terjadi pada Abi Yusuf, karena ada siapa Abi Yusuf, yuqarriru, mengulang-ulang, wayakulu, dan mengatakan, enggak pernah saya hanya mendengar kalau Syekh Abi Yusuf itu mengatakan dan perkataannya selalu diulang-ulang. Apa yang dikatakan Abi Yusuf? Sahmud Dauri, sesuatu bagian yang muter-muter. Muter-muter itu apa? Tahu nggak kalian? Muter-muter tahu nggak? Jadi misalkan ada 3 orang, ya, ada 3 orang. Si A itu sakit mau mati, misalkan mau mati, diwariskan, punya suatu benda diwariskan ke si B. Nah, si B dalam keadaan sakit mau mati juga, akhirnya mati juga, diwariskan ke C. Nah, si C juga gitu, dalam keadaan sakit mau meninggal. Nah, harta ini dihibahkan kepada orang lain. Itu sesuatu masalah itu muter terus. Nih, tak kasih kepadamu. Nah, yang dikasih mau mati, sakit mau mati. Nah, setelah itu dia dikasihkan ke orang lain. Yang dikasih juga menjelang mati. Nih, tak kasihkan kepadamu, ini tak hadiahkan. Dia itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan mau meninggal. Itu muter-muter ya. Sesuatu masalah yang muter. Nah, itu dia dulu itu konon itu hukum waris yang dibicarakan itu. Wa yaqulu, dan Syekh Abu Yusuf berkata diulang-ulang, sahmud dauri sakitun, sesuatu yang mutar-mutar itu gugur. Jadi sesuatu yang berat itu hukum Islamnya menjadi gugur, maksudnya itu. Fahafidho, maka menghafalkan Syekh Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Zalika, yang demikian itu, yakni lafal sahmud dauri sakitun, sesuatu yang sulit itu gugur, ya. Sesuatu yang sulit untuk dipecahkan itu gugur. Nah, itu diawalin sama Syekh Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, itu teman pesantrennya Syekh Abu Yusuf. Fahawidha, maka menghafalkan dalika, yang demikian itu. Jadi Syekh Muhammad menghafalkan lafal sahmud dauri sakitun,
Syahmud dauri syakitun. Sampai apa? Wakanat sampailah. Wakanat dan ada muskilatan, masalah yang muskil, yang berat, ala Muhammadin, yang menimpa Syekh Muhammad Al Hasan As-Syaibani. Fartafa'a, maka terangkatlah iskaluhu, kemuskilannya. Jadi dengan menyampaikan, menghafalkan lafal yang didengar dari pembantunya Syekh Abu Yusuf, Syekh Muhammad menghafalkan Syahmud dauri syakitun, Syahmud dauri syakitun, segala sesuatu masalah yang berat itu gugur, segala sesuatu masalah yang berat itu gugur. Artinya apa? Ya, masalah yang berat, apapun masalah yang kalian hadapi walaupun berat itu pasti gugur. Artinya apa? Nanti suatu saat akan ketemu jalan keluarnya. Nah, ini terbukti. Akhirnya apa? Akhirnya hal yang muskil, yang iskal di mata Syekh Muhammad Al Hasan As-Syaibani itu terpecahkan. Bihadhil kalimati, dengan ini kalimah. Ya, ini kalimah yang tadi yang di atas. Syahmud dauri syakitun. Syahmud dauri syakitun. Nah, kalian hafalkan. Segala sesuatu yang berat itu pasti akan gugur, akan ada jalan keluarnya. Fa'ulima maka diberi, fa'ulima maka diberitahu, maka menjadi tahu Syekh Muhammad annal istifadata. Fa'ulima maka menjadi tahu Syekh Muhammad Al Hasan As-Syaibani annal istifadata, bahwasanya sesungguhnya, bahwasanya sesuatu perkara yang memberikan faedah, mungkinatun itu mungkin, min kulli ahadin, dari setiap orang. Dari setiap orang ini kan datangnya dari pembantu. Jadi manfaat itu barangkali kadang-kadang itu datangnya kita nggak tahu. Kadang-kadang dari budak itu perkataannya itu mendapatkan manfaat. Ya. Makanya ada istilah pepatah apa? Ada pepatah apa itu kok Bapak lupa? Ungdur makola wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan. Walaupun yang bicara itu penjahat, walaupun budak, walaupun orang yang selama ini tidak berguna, itu lihat, coba perhatikan. Wala tangdur mangkola. Kamu jangan melihat siapa yang mengatakan. Seperti contoh ini yang mengatakan budaknya Abu Yusuf, ternyata manfaatnya itu luar biasa sekali, yang menyebabkan temannya Syekh Abu Yusuf itu yang bernama Muhammad Al Hasan As-Syaibani itu bisa memecahkan sesuatu hal yang muskil, masalah yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yusufa, berkata Abu Yusuf, khina kila, ketika dikatakan lahu kepada Abu Yusuf, bima dengan apa, adrokta, kalian kamu bisa menemukan al ilma ilmu. Qala maka menjawab Syekh Abu Yusuf, mas tangkafat. Syekh Abu Yusuf, kalian itu kan dulu bodoh. Kok sekarang kamu itu bisa menjadi alim, alama, menjadi pintar? Bagaimana caranya? Dijawab oleh Syekh Abu Yusuf. Qala, menjawab Syekh Abu Yusuf, mas tangkafat. Janganlah kalian sombong minal istifadati, dari sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa? Sombong dari hal yang bermanfaat. Kalian jangan gengsi untuk bertanya, ya. Kalian jangan gengsi untuk bertanya. Rajinlah kalian itu bertanya. Kalau kalian belum paham sesuatu, ya bertanya kepada guru, kepada orang, rekan kamu yang lebih tahu, yang lebih pintar. Mas tangkafat itu kalian jangan gengsi untuk bertanya kepada orang lain, kepada guru, kepada senior, kepada orang yang lebih pintar. Itu rumusnya. Tadinya Syekh Abu Yusuf itu bodoh sekali. Menjadi alim alamah, yang pertama rumusnya jangan malu-malu untuk bertanya.
bertanya, wa mastangkafat itu. Minal istifadati, dari sesuatu yang memberikan faedah. Wa ma bakhiltu, dan janganlah kalian itu bakhil minal ifadati, dari segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebaliknya kalau kalian jangan gengsi bertanya, kalian jangan pelit kalau ada orang yang minta diajarkan olehmu. Ya, makanya kalau Bapak nyuruh kalian belajar kepada yang teman kalian yang sudah bisa, seperti Sorogan Safina, itu mastangkafat. Kalian jangan gengsi. Ini contohnya ada, itu Syekh Abu Yusuf, ya, Syekh Abu Yusuf. Jadi tidak gengsi, kalau nggak bisa ya belajar kepada yang bisa. Jadi ada sangatnya Bapak nyuruh belajar. Kalau langsung ke Bapak Sorogan itu nggak mungkin semuanya cukup waktu. Makanya Bapak pecah, ya. Abizar, Kolbi sudah bisa mengajarkan kepada temanmu, kepada kalian yang belum bisa. Ini seperti halnya Abu Yusuf. Nah, ya begitu juga yang sudah bisa, jangan pelit untuk mengajarkan kepada teman yang belum bisa. Ya. Saling membeli, ya, saling memberi. Ya, udah ngantuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai titik aja. Jadi saling memberi itu rumusnya. Kalau kalian nggak bisa, jangan malu untuk bertanya. Tapi kalau kalian bisa, jangan pedit untuk mengajarkan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab.